Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor, terutama Abi Amirullah SPDI selaku guru pembimbing mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Kami dari kelompok 5 kelas 9J yang beranggotakan Rania Syifa, Salsa Dilanur Haliza, Salwa Maudina, Sarah Nada Atiyah, dan Siti Afidah. Pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal, atau asli berasal dari Indonesia. Dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Pengertian pondok pesantren secara bahasa adalah pondok pesantren berasal dari kosakata bahasa Arab punduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren yang berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Kemudian secara istilah yaitu pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. 2. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar bersama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Menurut Agus Sunyoto di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Kedua, santri, peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Ketiga, masjid atau musola, yaitu sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, yaitu sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning, atau materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, dan al-ijnul ijazah, serta model pembelajaran utawi iki-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi, di antaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Pada awalnya, bentuk pengajaran pesantren adalah halakah, yakni lesehan, di mana seorang kiai duduk bersila di tengah-tengah para santri. Kiai tersebut membacakan atau menyimak kitab tertentu di hadapan para santrinya. 3. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Berikut adalah profil ringkas beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. A. Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegalsari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya, yang terkenal adalah Paku Buwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura,
Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional HOS Cokro Aminoto. B. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan, Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disanggah dengan kaki-kaki beton sehingga membuatnya tampak seperti rumah joglo. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. C. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Syed Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pada awalnya, Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Syed Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya, yaitu Kiai Amin Ullah, melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. D. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyu-Anyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musala kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah satu sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadu, dan arif. Nama Banyu-Anyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun, bahkan hingga kini mata air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyu-Anyar. Di pondok inilah Kiai Isbat mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Padahal sarana dan fasilitas yang ada ketika itu tentunya jauh dari kecukupan atau memadai. E. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegalsari, Ponorogo. Awalnya, pondok ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Pada waktu itu, pondok masih dalam taraf permulaan, sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkatan dasar. F. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdul Rahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Kiai Haji Abdul Rahman merupakan mursyid atau guru Taqiyah Naqsyabandiyah. Semula Al-Huda adalah nama untuk musola yang berada di kompleks pondok. Tatkala meletup agensi militer Belanda I, Kiai dan para santri serta para pejuang muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an kembali membangkitkan suasana perjuangan di kala santri dan kiai. Saat itu, Pondok Pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser atau Barisan Ansar Serbaguna. Pondok Pesantren Bentet. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Muqayyim. Beliau merupakan putra dari Kiai Abdullah Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintarannya dalam menulis buku tentang tauhid, fikih, dan tasawuf, Kiai Muqayyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi karena adanya perbedaan sikap antara dirinya dan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kiai Muqayyim mengundurkan diri dan meninggalkan Keraton Kanoman. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak di sekitar 12 km dari Keraton Kanoman, Kota Cirebon pada tahun 1750.
Pondok Pesantren Subulus Salam, Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Noman, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda di Sumatera. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat. Yakni dijadikan markas TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pesantren kembali dijadikan markas TKR. Pada tahun 1949, pesantren ini kembali dibuka sebagai sekolah oleh Haji Fakhruddin Arjun Lubis. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Bahkan hampir seluruh silsilah murid guru di Kalimantan Selatan berasal dari pesantren ini. Pesantren Darussalam memiliki peran penting bagi pengembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi pengembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Keputusan Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren di lokasi dilandasi semangat dalam rangka mengembangkan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini terkenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari Kalimantan Selatan. Setelah Kiai Haji Jamaluddin meninggal dunia, pimpinan digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.